Alhamdulillah, Allah juga masih berkenan memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk beribadah. Karena rahmatnya, hidayah, taufik dan inayahnya lah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita sebaratan bisa menjadi umat baginda Rasul yang soleh dan solehah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala wa rawayna fi sahih Muslim an Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qala. Ujar Imam An-Nawawi, kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim sanad bersambung sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Muawiyah berkata, di perkataan Muawiyah, apakah perkataan Muawiyah sahabat Nabi adalah hadis? Iya, kalau dihubungkan dengan Nabi. Annahu qala, bahwa Muawiyah berkata. Perkataan Muawiyah kalau dihubungkan kepada Nabi itu berarti hadis. Jadi jangan sekali-kali membatasi hadis itu hanya pada perbuatan Nabi. Oh, Nabi tidak pernah berbuat ini, berarti tidak ada, tidak boleh. Tidak hanya perbuatan, tapi juga ada perkataan. Perkataan Nabi ada yang dikatakan Nabi, tapi tidak diperbuat Nabi. Ada sahabat Nabi bertakut, untuk usaha ini itu macam-macam. Ada berhasil juga, kayak apa nih Nabi? Yang Nabi, aina anta min tasbihil malaikat. Nah, perkataan Nabi, ikam amalakanlah tasbih malaikat. Ikam amalakanlah tasbih malaikat. Apa itu Nabi tasbih malaikat? Amun ikam amalakan, dunia akan mengajarikan, ujar Nabi. Ini perkataan Nabi. Apa itu? Baca dari Nabi sebelum sholat subuh, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu tasbih malaikat, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100 kali. Wah, banyak. Amun lambat, awas pak, amun dicerpati sedikit, wahai subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Tapi membaca itu jangan ingat dunia. Membaca Nabi menyuruh baca itu, baca subhanallah subhanallah sugi semua. Jangan ibadah aja niat subhanallah subhanallah astagfirullah. Jadi tuan tanah ini kayak nanti ada lawas. Jangan. Subhanallah bihamdihi, subhanallah alazim, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Macam-macam nanti ingat dunia aja. Itu ada berzikir kadangnya, ada bertasbih, bilang makan beratan. Adapun itu fadilatnya, itu yang dikatakan Nabi. Amun terjadi kepada kita, syukuri, tapi sekaligus cobaan. Bila orang berduit bisa sembahyang lagi. Waktu miskin rajin sama ya macam-macam dipikir, macam-macam. Pas sudah suki makan pagi di Singapura,
sugihnya ya bingung bisa parindah habis dah makanan restoran apa nang balur ayo ada beliau lagi ada beliau bingung nak mencari menu apa lagi yang kebanyakan duit dia pak misalkan 7 turunan gitu habis cobaan dia sembahyang lah makanan jadi pikirakan ujung-ujungnya makan durian gitu siu pingsan makan durian itu pada kalau juga iman bermakanan dia harus lebih apa aja ujungnya mati iya kan ya ulang mati ujungnya kan. Nah itu perkataan Nabi kira-kira menurut aku Nabi beramalan sugih ada Nabi menyuruh beneran kan baca itu tasbih malaikat insyaallah sugih gue Nabi dan melakukan itu udah juga kada Nabi malah menjadi orang miskin setelah sendiri jadi pemimpin miskin adalah di dunia ini adalah orang jadi presiden suka jadi miskin asalnya sugih pas jadi presiden miskin adalah orang habis sugih pas jadi raja gitu miskin ada kira-kira bertambah sugih lah kalau ya lah kira-kira Nabi jangan kawal itu Nabi yang paling sukses jadi pemimpin di dunia ini hebat benar apa yang ada pada sendiri beriakan tempat habis duit ya ada kawan atau Nabi yang bapak ya ada pemimpin kita itu asalnya sugih pas jadi anggota dewan jadi miskin ya apa nih ada gampang jadi ngalih mana yang Nabi itu orang kawan akhiratnya bang jangan ditahunin ada residen hendak sugih ya kasih hendak sugih Jibril itu nanti dia akan ama pengaruhnya gunung jadi emas atau minta Allah ya Allah jadikan itu nah emas pada saat jadi berdoa sekali menjadi sudah tapi ada Nabi itu ada Nabi itu fasilitas banyak ibaratnya itu jakanya anak berdoa ya Allah dengan malaikat-malaikatmu yang banyak ya Allah turunkan hancurkan musuh Israel hancur padahal nanti ada tapi adalah kayak itu usaha dua sidin berdarah-darah kan lanjut ini tadi perkataan Muawiyah bila perkataan sahabat tentang Nabi itu hadis annahu qala Muawiyah berkata apa jadi Muawiyah Muawiyah berkisah tapi kan Muawiyah ini sahabat melihat ittisalus sanad terhubung dengan Nabi jadi kita yakin kisah dari sahabat kenapa kisah meriwayatkan kepada tabi'in meriwayatkan kepada tabi'in meriwayatkan kepada atba'i tabi'in terus sampai kepada kita itu kita tenangnya meyakini bahwa hukum-hukum hadis-hadis perkataan Nabi itu memang bujur-bujur dari Nabi. Ini keistimewaan umat Islam ada di isi sanad. Kalau di sini memang diputus langsung kepada Muawiyah, tapi bukan berarti ada sanadnya ada mengenai dirinci bahwa ditelusuri lagi dalam ilmu takhrij. Kharaja Rasulullah ujar Muawiyah, Nabi keluar jalan sedikit. Bertamu ada halqatin min ashabihi, bertamu perkumpulan sahabat berduka, perkumpulan pakai saya. Faqala, Nabi bocap, ini hadis PLI ngarannya. Hadis PLI, hadis Qauli. Artinya hadis yang diucapkan oleh Nabi, apa yang dilakukan Nabi
Ma ajalah sakum, apa yang membuat bubuhan pian ini, bahasa kita nyala, apa yang membuat bubuhan pian bakumpulan apa? Artinya apa ya? Sahabat berkumpul itu bukan perintah Nabi, bukan juga ada pemberitahuan terlebih dahulu dari sahabat kepada Nabi. Sebab situ bertakun ma'ajalah sakum, ma'ajalah sakum, apa yang membuat bubuhan pian ini berdudukan perkumpulannya apa? Berarti bukan perintah Nabi. Kalau perintah Nabi, kena buah nikah kumpulan di situ nah. Hanya aku datang kita ke situ jual perkumpulan. Nah itu berarti perintah Nabi. Kada perlu lagi Nabi bertakon. Nah pegarang membuat pian dudukan sedikit sana apa? Artinya inisiatif sahabat yang perkumpulan dudukan perkumpulan apa kesan? Qalu jalasna nadzkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Ujar para sahabat, jalasna kami dudukkan nadzkurullah ta'ala untuk berzikir kepada Allah, wa nahmaduhu dan bertahmid memuji Allah, ma'ala mahadana lil Islam atas apa yang Allah berikan kepada kami dari hidayah untuk Islam. Allah memberi kami Islam, wa manna bihi alaina dan memberikan nikmat kami dengan Islam itu. Ada hanya sekedar dapat Islam, tapi menikmati Islam itu indah, nyaman, keyakinan yang luar biasa. Berubah sahabat. Nang asalnya preman, mabuk-mabukan, pas masuk Islam bagus lah. Ya, hebat benar berubah akhlaknya sahabat-sahabat. Awalnya mabuk-mabukan, waktu itu bertempelengan perang aja, orang jahiliyah. Anak jadi bubur, anak lahir boy. Pian bayangkan anak lahir beginian, kuburnya hidup-hidup. Mata lalunya ada perasaan sedih kan melihat anak dikubur, saking lalunya tuh. Nah peyurnya bangga banget bila anak lalakian, anak babinya kerendahannya, ada manfaatnya, dibunuh, dikubur, ibaratnya menangis, abah, jangan kalau pandai juga nyanyi harus berkorok. Abah kenapa udah dikubur? Kada kawan ini bener kayaknya anak ngambil dikubur seorang. Artinya kan ada perasaan kebapaan, ada. Kenapa yuk? Karena udah kayak aib. Ya kalau bisa anak laki-laki, yang kena meneruskan generasi, nang jadi pembangunan, awal jadi nang pimpinan sebuah, nang harap karena kayak gitu. Ya itu Tuhannya. Nah kami ya Rasul dudukan ini gasan berjikiran, gasan memuji Allah karena kami dapat hidayah untuk bisa memeluk Islam dan kami menikmati Islam itu ya Rasul. Ini ujar amunnya bubuhan Wahabi hidup dengan bahari bid'ah ini. Apa kan perkumpulan kayak ini bid'ah? Iya Pak. Adalah Nabi menyuruh. Kan ada hadisnya, kan ada suruhan Nabi. Nabi cepat takut, apa kadang bubuhan ini mendudukan. Nah, ya kalah. Ya kalah. Kenapa? Gadang bubuhan pian dudukan ini gasan apa? Lalu jerbuhan sahabat kami dudukan gasan apa ngarannya? Bersyukur ya kalau sini kan nadzkurullah wa nahmaduhu, memuji Allah artinya bersyukur nah bisa masuk Islam lalu memuji Allah, berzikir alhamdulillah itu kan zikir, la ilaha illallah itu zikir, tahlil. Jadi apa yuk? Sesuatu yang kadang Nabi perintahkan digawi oleh sahabat adalah Nabi menyalahkan. Ada juga Nabi tidak menyalahkan. Di sini lalu
Qala, lalu Nabi setelah dijelaskan oleh sahabat, kami dudukan dasan berzikiran, kami dudukan dasan memuji Allah karena kami bisa memeluk Islam. Lalu Nabi berucap, Allah, ya, Allah, ma ajlasakum illa dzaka, itu ajakah? Artinya kada ada niat lain. Artinya memang hendak memuji Allah, bersyukur nikmat Islam, berzikir Allah, itu jangan buat niat buat ikan. Amma inni lam astahlikum tuhmatan lakum walakinni atani Jibril fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah. Kamu jangan bahasa kitanya lah, sebenarnya aku ini kada apa-apanya, jangan Nabi. Tadi Jibril datang lawan aku, memadahkan lawan aku, Allah membanggakan hubungan pian ini dah di tengah malaikat. Nah, Nabi kada menyuruh sahabat berkumpul untuk hubungan pian, sudah pian masuk Islam, dudukan pikiran, memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam. Adalah hadisnya kayak itu. Ada, tapi sahabat berinisiatif. Dudukan penyikiran. Ini gawian sahabat adalah dikatakan bid'ah, adalah dikatakan menyimpang. Ada sesuatu bid'ah itu kan sesuatu yang baru. Badi'us sama Allah itu ahli bid'ah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan dari kada ada jadi ada, sesuatu yang baru, tidak meniru siapapun. Allah menciptakan langit adalah tiruannya ada, bumi dan lain sebagainya ada. Allah memang menciptakan sesuatu yang baru. Iyyakum wa muhdatsatil umur, ujar Nabi, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu adalah masuk neraka. Nah ini dalil yang rancang dipakai oleh ribuan orang. Kita gini hafal mulai bahari gitu. Turun tahun 86 belajar di situ. Kelas 1 Senawiyah, ingat benar yang mama jadi Ustadz Zamani Zumri. Suruh sini hafal kami sekelasan. Sudah tahun 86. Bubuhan wawan ini itu. Jadi bawa terus hadisnya, ya mengunjur pemahamannya. Kalau pemahamannya salah, muhdatsatil umur, sesuatu yang baru itu kalau menyimpang, kalau bertentangan dengan syariat itu baru bid'ah. Tapi kalau misalnya tujuannya berzikir, baik, tujuannya bersyukur, baik, bersyukur. Memang Nabi kada menyuruh. Tapi kalau ini tidak menyimpang, bagus saja. Ini makanya penting benar memahami bahwa sumber hukum Islam itu kada hanya dibatasi pada Quran dan Sunnah. Ada amun dipahami dan dibatasi hanya Al-Quran dan Sunnah aja, bisa salah. Makanya jangan Nabi, ma'ana wa ashabi, yang selamat itu adalah apa yang ku katakan, yang ku gawi, yang ku perintahkan, dan apa yang digawi oleh sahabat. Wa ashabi, lalu istilahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kumpulan orang banyak para sahabat-sahabat memahami Islam dengan baik dan benar sebagaimana yang diminta Nabi. Termasuk gawian sahabat ini, ma'ana wa ashabi. Jadi perkataan sahabat itu bisa dijadikan sumber hukum karena mereka ahli ilmu. Apalagi kalau sudah ijma' sahabat, ijma' ulama, ijma' ahli ilmu itu dijadikan sebagai sumber hukum, sebab kada menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa yang dikatakan Nabi, taraktu bikum amrayn ma in tamassaktum bihi wa lan tadillu abadan kitaballah wa sunnati, itu kada hanya membatasi dua. Sebab kalau dibatasi dua, ma'ana wa ashabi, apa? Ma'ana
dan anak apa yang aku anak wa ashabi dan sahabat-sahabatku yang dilakukan Nabi, yang dikatakan Nabi, yang diberitakan Nabi, yang dikerjakan Nabi, yang dikerjakan sahabat, yang dikatakan sahabat, itu dijadikan sebagai sumber hukum. Mu'adz bin Jabal ketika diperintahkan Nabi berdakwah ke Yaman ditakuni kalau ikan kena kepada orang hukum maka apa Mu'adz? Oh iya, Mu'adz bin Jabal ulun berhukum dengan Al-Quran. Amun dalam Al-Quran kan tidak dapat hukumnya bagaimana Pak? Ulun pakai hadis, pakai sunnah dia. Kalau ada juga dalam hadis, ulun berijtihad. Ajtahidu ra'yi, ulun berijtihad. Pakai akal, kias memahami. Ini kadang-kadang memang cuma dia Al-Quran. Misalnya kayak sabu, apa hukumnya mengkonsumsi sabu-sabu? Cari Al-Quran. Ada sabu, hadis ada sabu. Zaman sahabat ada sabu. Sabunya kan ada dengarannya. Tapi karena itu ilahnya, kenapa jadi sabu itu kada bagus, menghilangkan akal, memabukkan, berarti sama dengan khamar. Nah ini kias itu pakai akal ngarannya. Duduk-duduk untuk tasyakuran, untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman, berpikiran, berkumpulan, selama itu memang bagus, berpikiran bagus. Kalau pada Allah dzikran katsiran ada dalilnya, banyak-banyak berzikir. Hendak bertiga kah, berlima kah, 10 kah, 100 kah, 1000 kah, 1 juta umat kah, berpikiran silahkan. Pada dari zaman Nabi sampai orang berkumpulan sejuta umat bid'ah. Kamu ngolong itu macam-macam ngolong puluhan wawu dengarkan wawu mamai dan mencelik ada live streaming kalau walu tuh ngeramput bubuhan Wahabi turun mana terus sekarang sebab buahnya itu dalun mubin, sesat dan menyesatkan. Kurang kadang-kadang kafir penglah ada. Cara memahami Quran dan hadis, memahami agama itu salah, makanya sesat jirulun. Allah di atas langit disambatnya, Allah di aras disambatnya. Dari segi akidah itu menyesatkan itu. Allah bertentangan dengan Al-Hayyul Qayyum. Allah Maha Hidup, Allah Maha Qayyum, berdiri sendiri, kada bertempat. Yang bertempat itu kita, yang menghajatkan Allah itu kita. Allahus Samad. Kebalikannya Allah kita, Allah kadang menghajatkan kita. Tapi kita yang bergantung kepada Allah. Amun Allah bergantung kepada makhluk termasuk aras, berarti menghinakan Tuhan. Iya kan? Berarti Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi pada 6 masa lalu kemudian Allah bersemayam di arsy. Modelnya itu Tuhan kelapahan langsung menciptakan langit dan bumi duduk kayak berdiam di arsy. Ini bisa salah-salah memahami. Makanya bagusnya itu lihat di siapa nang ahli ilmu tauhid, ilmu kalam. Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi itu kiblatnya. Kalau fikih Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu kiblatnya. Kita berkiblat kepada ulama, bukan meninggalkan Nabi, bukan meninggalkan Quran, tapi mereka paham terhadap Al-Quran dan Sunnah supaya jangan salah, supaya jangan kalau mulai tersurat tajid, tidak dalilnya jelas benar. Sahabat duduk-duduk adalah perintah Nabi. Sebab apa? Nabi bertakun ma'an jelas sakum pada pulang yang dudukan. Artinya apa? Ketika Nabi bertakun, Nabi berarti kada memerintahkan apa bukan dudukan, ya kan? Jadinya Nabi, karena jam 3 berkumpulan lah di pikiran situ bersyukur atas nikmat Islam. Padahal ada jualnya. Makanya Nabi bertakun, jelas sakum apa garang buat dudukan apa? Kami bertahmid, memuji Allah, kami berzikiran. Artinya apa ya?
orang bertahlilan silahkan, orang tasyakuran silahkan, orang Isra Mi'raj silahkan, orang maulidan silahkan. Selama itu banyak kebaikannya, kada apa-apa, kada bertentangan dengan syariat, kada bertentangan dengan agama, maka itu boleh, jangan dipadahkan. Bid'ah, sesat, masuk neraka, bungun. Se-Indonesia orang sampai masuk neraka, tuduhan, halo, Abjad Nurudin, Hantu Banyu. Orang itu kadang-kadang kan disampaikan ini kan, sampaikan terus. Sebab supaya orang paham. Ini sudah ada bang, kena sebagian kita nih lalu ampih 4 ba'anu pemaulidan adalah di zaman Nabi dalam pemaulidan umur benar. Salawat itu adalah Nabi mengajarkan kita macam itu ada. Ini alih banget, ya anak nangis sudah julung. Amun kada boleh berataan doa salawat boleh sebab Nabi kada mengajarkan adalah Nabi mengajarkan doa salawat. Doa arwah ada dua, doa haul ada dua, doa tarawih ada dua, adalah ada dua tarawih itu. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li fawadika mu'adin wa ala salawati habibun zakati ba'in wa ma'anika qad ada itu cari dalam Bukhari Muslim, Nasai, Ibnu Majah. Kada ada cari, tapi salahkah itu? Kan mengomentar sulmi Bapak buahnya jangan itu, jangan doa selamat. Doa selamat isinya bagus. Orang menyumbang nasi kotak hari Jumat aja seperti bid'ah. Mul, nggak percaya, ya ganti di YouTube tuh cari aja. Siapa tuh? Sedantuk dan Jawa sebenarnya. Orang ini apa orangnya gibah wajib. Gibah wajib menyampaikan kalau itu salah supaya umat jangan sampai mengobati. Atau bawa mamai kelahi. Dan mau anu jangan udah mulut nyawa, wajib. Buat nyawa lo punya sangat. Wah, provokasi ini kenapa kelahi? Tak ada. Ini gujuran ya kalau kita padirakan ini. Salah terus apa? Nasi orang menyumbang nasi kotak disambutnya bid'ah. Juga Nabi tidak menggawi pakai nasi kotak, tapi Nabi bersedekah banyak, berimpak banyak. Ya memang nasi kotak itu bisa impak nasi. Kita makan nasi buang sana gandum, buang sana roti, itu juga ada sama buat. Ya kalau mungkin anak bujung-bujung buat Nabi makan makanan Arab, berarti ya kalau lebih kurang Arab, berarti ya kalau habis kok ada jadi begini orang Indonesia kayak apa, ibu-ibu, anak-anak puisi, anak ya malih. Tapi itu kenyataan maka keras buahnya nih. Ini doktrinnya Bang, jangan mendengari ceramah ahli bid'ah. Ya berarti ahli bid'ah sebab mendukung tahlilan, bayasinan. Apa bayasinan itu tidak ada dari Nabi tidak begitu kayak gitu. Tidak. Merbanar Nabi darinya tuh buahnya tuh Quran hadis. Nah ini yang salah. Buktinya nah sahabat itu kan hadis mengajarkan kepada kita perilaku sahabat yang kadang dikerjakan oleh Nabi, tidak diperintahkan Nabi. Bukan itu apa? Bukan kami ini nih penyebabnya. Kami dudukan berjikiran. Apa bedanya orang tahlilan dudukan jikiran? Ibaratnya jangan Nabi ada tuh, bapak bubuh nih kami bapak. Kami bertahlilan Nabi kesan apa? Mendoakan orang meninggal. Silahkan jangan itu paribahasanya tuh. Kan tujuan kita tuh itu kalau Iqra'u Yasin ala mautakum, dalilnya jelas Iqra'u Yasin. Rancak bandul orang nih supaya paham. Pas saja Bang biasanya lawan hadis ini itu hubungan lawan tahlilan karena apakah banyak di masyarakat kita. Jangan langsung menyalahkan bid'ah sesat masuk neraka. Umumnya menyebut masuk neraka. Ketujuh benarkah menghukumi orang? Ketujuh benarkah berharap orang masuk neraka? Itu ketujuannya sesat masuk neraka. Maka dia ditulisnya dan ada buku masuk ke Gramedia tuh nah.
Istilahnya itu kalau cinta terhadap orang yang meninggal, jangan melakukan tahlilan, jangan ini, jangan kasihan disiksa di kubur. Jadinya kayak itu. Bila kita bertahlilan, pulang kubur disiksa, sebab kita menggaul sesuatu yang menyimpang dari agama, kan diperintahkan. Jadi akhirnya orang yang kubur disiksa. Maka itu bungul. Ya kalau Bu, setuju kalau Bu? Iqra'u Yasin, bacakan Yasin ala mautakum terhadap orang meninggal. Kita ini kan lebih mendoakan orang yang meninggal. Buahnya kan kalau lagi bapak itu muncul. Ibaratnya tahu mau di dalam kubur. Ya kalau tinggal menunggu aja lagi hadiah kiriman, dapat kiriman. Pian tuh nggak dapat kiriman. Apa yuk misalnya 1 ton beras, 1 ton beras. Tetap orang sekarang membawa beras dari mana? Dari Banjarmasin. Ada keluarga super kaya. Wan takur. Pokoknya orang sugih bener. Sugih beras dikirim miskin 1 ton. Bagi-bagi haji sidin lawan tetangga juga. Wah, bagi-bagi. Ketujuh lebihan, ketujuh banget. Yang dikubur pun pas umur. Ibaratnya ini kada pang ada tahu jorok ya, apa belum mati ya kalau lah. Pas umur datang kiriman. Apa kada ketujuh kira-kira? Nah ketujuh dua. Nabi menyuruh ala mautakum kepada orang, bacakan Yasin kepada orang yang meninggal ala mautakum. Apalagi sudah dalilnya. Lalu orang bayasinan, ya kok? Nggak bawa Yasinan tuh panggilannya sudah. Kenapa malam Jumat terserah orang Jumat karena mau Senin kan Selasa, Rabu, Kamis kan terserah orang orang memilih malam Jumat karena malam mulia mulai apa juru guru pakai kata kasar bungul tiwas jadi orang bungul. Ibadah itu kan mengundang hari, jangan hari ya ceramah hari bidah. Nah sudah pada hendaknya biar buahnya itu bila nama ceramah nih orang bidah jadi bidah itu apa? Bajikiran habis wirid bersamaan. Nah ini bidah. Bila ceramah ustadznya keluar ada mau mendengari itu sudah pesan guru-gurunya kan ya. Jadi kalau mau berubah, kalau mau waras orang gila itu kan kalau ditambah itu kayak bangun berubah mamai. Sebab bukan apa-apa, kenapa kalahi nang kuitan hendak bertahlilan, saudaranya hendak bertahlilan, dia kada mau kalahi itu bid'ah. Aku kada akan menyumbang, aku kayak ini kada mau aku bertahlilan di rumah aku, hendak tahlilan aja. Apa kalahi gara-gara tahlilan? Adalah kayak itu, ada malih banar kayak ini jadi camuk. Nah, tahulah camuk ya, kacau jadinya kita beragama ini. Apa aja salah terus. Inilah sahabat tadi menggaui sesuatu yang tidak diperintahkan Nabi dan Nabi bertakun apa garang buah kita dudukan nih. Kami hendak berpikiran, berarti berpikiran boleh. La ilaha illallah, hendak tahmid. Alhamdulillah berkumpulan hendak berapa ikung bang. Ini dalilnya. Artinya boleh aja kita inisiatif seorang dengan alasan yang baik lalu kita menggauli, asal jangan kita merubah hukum. Kalau pan kita bisa jawab pada ini tahlilan ini sunnah, nah ini Nabi pernah kayak ini dengan praktek kayak ini, paketnya mulai membaca Yasin, hanya baca qul huwallah, dimulai dari Fatihah, Yasin, qul huwallah. Qul huwallah ini belagu bro. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Adalah dalilnya mana? La ilaha illallah dalil di mana? Terserah orang. Nah, itu bagus saja kalimat thayyibah. Ungkapan-ungkapan yang bagus, puji-pujian kepada Allah, macam-macam. Tidak apa-apa itu. Pian tenang duduk di sini, etika sandar di pihak guring boleh. Nah, apakah umpama duit kerja umpama
Ya, lalu tahu nama Allah itu Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Jadinya kayak saya bersandar, ya Razzaq, ya Razzaq, Udhuni, ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepada Allah. Ya Razzaq, Udhuni, ya Razzaq, Udhuni, ini bisa bahasa Arab sih ini adalah ya Razzaq, Udhuni. Bolehlah kita tasarai ini anak ma'anu berkomunikasi lawan Allah. Adalah Allah Nabi menyuruh munikan pada rezekian, baca kalimat ya Razzaq lalu tambahi uruzukni, adalah kada ada. Tapi hendak berkreasi, hendak menemukan rasanya lawan Tuhan. Ya Razzaq, apalagi banyak hutang, ya Razzaq, ya Razzaq, uruzukni ya Rabb, ya Razzaq, ya Razzaq, urzuqni ya Rabb. Misalnya kayak gitulah sambil menangis-nangis gitu, minta lawan Tuhan, tersandar di situ. Itu rupanya ada Pak Haji, ujian orang sugi, nampak jauh di sini. Woi, izin Tuhan, mana pendengar itu ya Razzaq, urzuqni. Kan kamu banyak hutang lah, ini banyak, berapa hutang kamu? 100 juta, ada apa? Sini bayarin, nah Tuhan mengirimkan hambanya. Kata Allah, ada kanan kayak itulah, bisa jadi, kita tahu kita. Kan ada kisah kayak itu, orang dapat rezeki itu dari macam-macamnya, kan lagi salim aja kisahnya tuh ya, membaca 4 bayasinan saja, belum baca artikel gitu. Kisah perjalanan hidup susah orang tuh, aduh gimana majalah apa dulu. Pernah menulis. Jadi ini sampai truknya tetap balik. Mengirim makanan sampingnya dari Jawa, biasanya tuh mengirim makanan truk sampai Kalimantan, lalu kecelakaan truknya, lalu bangkrut macam-macam musibah itu. Akhirnya nang tadinya kadang buat masyarakat, kayak umpat nang bayasin bantahlah, umpat tayu, apa tak umur sudah bermodal ada lagi, lalu kenalan lagi sesama jemaah. Nah, pegawai ulun bangkrut, ya kah 4 tahun aku sudah bergawin aja. Ujar nang menawari kekawanan menjamaah yasinan itu aja awalnya. Habis bangkrut tadi, bangkit pulang, berhasil pulang, sukses, rezeki. Ada tahu kita jalannya kali sangka-sangka sini juga kali nyangka-nyangka jo 4 tahun benar. Kalinya digawe ya apa tadi? Kenalan kan ada tahu hanya 4 jamaah hanya gimana dia saya pengaruhnya apa namanya gawe urun bangkrut, nah kasihan sudah begawian aku awalnya kayak itu habis itu klik sama akhirnya nah rezeki ya bawa gara-gara ya Razzaq tadi ya Razzaq untuk ya Razzaq ya kalau bisa adalah hadisnya itu adalah cara Nabi itu kreasi benar adanya al-basit macam-macam al-fattah. Selama itu kalimat thayyibah bagus saja, pad'uhu biha dengan asmaul husna itu kita ambil siapa nang sebutin apakah ngaran Allah itu kita suruh Allah apa ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman mudahan bini berbeda kita lagi ya Rahman ya Rahman ya Allah ya Rahman artinya maha pengasih mudahan anu bini berubah jadi kasih sayang lawan laki takutan benar bini sedikit marah bini marah takutan ya dibacakannya ya Rahman ya Rahman ya Rahman mudahan bini itu jadi penyayang lawan aku bahari bini sayang benar wah ini sahabat dari berduit bini bisa kita terus sakit banget laki ya kan tadi alim nih calon mudahan jadi orang alim itu lah sudah tamat tadi apalah yang jadi ini nih sumber hukum Islam jangan hanya dibatasi Quran dan hadis. Memang Nabi mengatakan takubikum amrain, aku tinggalkan 2 perkara Al-Quran dan Sunnah, tapi jangan dipahami kayak itu aja di situ. 2 perkara yang lain tidak boleh. Nah, bertentangan dengan hadis yang lain. Bertentangan dengan apa yang dikatakan para ulama.
Ahlussunnah wal Jamaah, sumber hukum Islam yang disepakati itu ada 4: Al-Quran, Sunnah atau hadis. Kalau Sunnah Nabawiyah lebih luas. Al-Quran, hadis, ijma ulama dengan qiyas. Nah, kalau tambahannya ada istihsan, ada masalihul mursalah. Istihsan itu artinya ada kebaikan di situ, ada apa-apa. Ada kemaslahatan ada apa-apa. Selama kebaikan ada apa-apa. Apalagi tujuannya tadi orang bertahlilan, gasan mendoakan orang yang meninggal. Ya, bapak bertahlilan ya. Dalam hadis kan sudah jelas ya. Hanya 3 perkara. Orang sudah meninggal habis sudah 3 perkara, ya lagi sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh kepada orang tuanya. Itu yang memahami. Berarti mendoa orang yang kada hubungan darah, kada sah, kada sampai. Jadi siapa untung? Itu kan shadaqatin jariyatin wa ilmin tafa'u bi awwaladin shalihin yad'ulah, atau doa anak yang soleh yang berdoa kepada orang tuanya. Belum bertakun, namun hanya dibaca saja doa. Umpama kita nih menyekolahkan anak ke pondok, biayai, kita berdoa, nah mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh, memahami ilmu agama, jadi orang yang baik, orang alim. Kita membiayai, kita doanya, kita niatnya sudah bagus dari awal, ya Allah. Lalu ini jadi anak yang soleh, ini sembahyang, ini berdoa, ini baca Quran, ini baca macam-macam digawinya, itu mengalirlah lawan orang tuanya. Mengalir ketika hidup, mengalir ketika meninggal pun mengalir. Biarpun anaknya kada misalnya habis sembahyang, ya Allah, nah, ya Allah, kalau ada pahala sholat ini, berikan pahala kepada orang tuaku, pahala sholat ini. Meskipun dia kada berdoa ke itu, kada punya itu, tetap mengalir. Kada hanya doa, yang baca Quran mengalir. Sebab apa? Sebab orang tuanya yang memang sudah mengarahkan hidupnya dapat pahala tahu orang tuanya. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, orang tuanya kebaikan dibimbing. Misalnya dia tuh mengajari anak dari kada bisa baca Quran lalu jadi bisa. Biarpun anak nih pas baca Quran, ya Allah, kada, ya Allah, nak ulun habis membaca Quran, pahala baca Quran sampaikan kepada orang tua ulun. Meskipun ia kadang melakukan itu, kadang mendoakan kayak gitu, ia membaca gitu, itu dihargai Allah. Itu karena orang tuanya yang mengajari, yang membimbing. Jadi kada hanya sekedar doa aja, Bang, Allah maghfirli wa liwalidayya, kada. Apapun yang digawi oleh anak, selama itu kebaikan, dapat pahala orang tua. Ini yang baca istighfar, ini yang baca sholawat sampai kepada orang tua. Sebab apa? Orang tuanya ada kontribusi terhadap kesolehan anak. Kenapa? Disekolahkan ke pesantren. Kalau kada sempat menyekolahkan ke pesantren, bimbing di rumah, ajari ilmu agama macam-macam. Nah, itu ilmu yang bermanfaat, karakter yang dibentuk dari apa yang diajari oleh orang tuanya, itu sampai pahalanya kepada anak. Apa nih? Ini kalau ada nanti tak kenakan lah, tidak apa-apa, sambil menunggu sholat isyraq sedikit lagi lah. Nah, jadi tadi kalau kita hubungkan di sini dengan yang kita gawi masyarakat, selama itu gawiannya kadang menyimpang dari semangat agama, zikir kan disuruh, bertahmid kan disuruh, silahkan. Kita mau rubah-rubah sesuatu misalnya, selama sesuatu yang kita rubah itu bagus saja kan apa-apa, asal jangan yang prinsip yang kita rubah. Kalau sholat yang 4 rakaat dirubah jadi 3 rakaat, sholat zuhur 4 dirubah jadi 3, itu pada boleh, itu prinsip itu dirubah-rubah. Nabi ada ruku' iktidal, ada ruku', ada iktidal, ada sah.
Boleh hai kada ada rokok nang bujur-bujur normal bagi orang yang sakit nang berbaring aja kayak apanya ada rokok. Nah itu dispensasi, itu keringanan, itu juga perintah. Apa yang Nabi Faktu bimas tata'tu, gawi dengan sesuai dengan apa yang sebisa-bisanya. Gawi sebisa-bisanya. Kita kadang merubah peraturan sholat dari berdiri tegak, rukuk, tidak macam-macam, kadang merubah ketika kita sakit. Ketika kita sakit, kita berabah, itu perintah. Kerjakan dengan sesuai yang kita mampu. Kenapa jadi sholat jadi berubah jadi yang dari berdiri rukuk tidak boleh berapa? Memang boleh, tapi bagi orang yang sakit, nah ketentuannya kayak itu. Kalau memang berubah cara orang sholat berapa berbanding dengan cara orang sholat yang sehat berbeda. Tapi itu sahlah bagi orang yang berbaring sholatnya, sah saja, sebab itu sudah diatur. Sebab manusia ini tidak mungkin sehat terus. Nanti ada kalanya dapat musibah kah, sakit kah, kena stroke kah, lumpuh. Bagi orang lumpuh dijalankan sholat enggak, selama masih ada otaknya. Islam, akil, baligh, akal, ada akal. Kalau masih akal ada, tetap wajib sholat, biarpun dalam keadaan bernajis. Netes air apa, menetes yang bakal pakai salam itu diikatnya. Kan sembahyang lah. Padahal nih masih kayak apa Pak Haji, sabar Pak Haji lah. Ini jangan kawal, yang lain kan tapi kawal tangan lumpuh, baju lumpuh, kami di situ. Kira-kira itu wajib bersembahyang, tak wajib seadanya sembahyang. Kayak apa nih? Ranjangnya tidak pada kiblat, biar aja. Kalau kamu ribut di rumah sakit, putar lebih kiblat. Wah ribut orang di rumah sakit. Marah pengurus rumah sakit, dirubah-rubah halunya. Sekedarnya aja mastata'tum, apa yang kan gawe bisa gawe ya Allah. Kada kau berdiri berduduk, pada kau berduduk berapa, kada kau bergerak bisa mata, kada kau juga mati ya lagi disembayangkan. Ya Allah kan tadi artinya itu perubahan-perubahan kada kita mau olah-olah, itu kada bid'ah, sebab itu memang ketentuan. Nah sama itu hal-hal prinsip. Kalau ujian Allah fadzkurullah dzikran katsiran, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya, macam-macam orang yang berzikir tentang Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Apakah dibaca terserah aja. Hendak 100, hendak 1000, fadzkurullah dzikran katsiran, sebanyak-banyaknya karena dibatasi. Berarti zaman udah orang bertahlilan sekian bid'ah. Tasbih 1000 kali setiap pagi bid'ah, nanti gara-gara itu ada boleh dibatasi. Buktinya ada ulama yang sehari semalam mengerjakan sholat sunnah mutlak 300 rakaat. Adalah dalilnya. Kalau pada salah Imam Junaid al-Baghdadi 300 rakaat sehari. Adalah dalilnya itu. Wahai kaum muslimin, bagi yang hendak rajin beribadah, senang melaksanakan sholat, kerjakanlah sholat sunnah mutlak 300 rakaat sehari. Ada nak 1000 kalau pian bisa kesarahai. Fadzkurullah dzikran katsiran. Berzikirlah sebanyak-banyaknya, zikir dengan sholat, zikir dengan Quran, zikir dengan sholawat, zikir dengan tasbih, zikir dengan istighfar, hauqalah, tahlil, takbir, tahmid. Itu bentuknya aja beda-beda, semuanya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Majlis ta'lim pun zikir, ingat kepada hadis-hadis Nabi Al-Quran. Cukup pendingin deh. Yang apa gawian? Ya Allah, mudah-mudahan ada barokahnya. Intinya jangan hati dunia berbid'ah ini sahabat Nabi, pengumpulan pikiran, pengumpulan bertahmid untuk Allah, kepada Allah. Karena apa? Karena dapat hidayah Islam.
Bahkan ujar Nabi, Allah bangga yubahi bikumul malaika. Allah bangga membanggakan kalian yang kumpul-kumpul keinginan memuji Allah di hadapan malaikat. Udah aneh, Allah tuh bangga dengan orang Indonesia keterlibat tahlilan, kumpul banyak tahlilan, misalnya orang meninggal, bagus juga bang. Rahmat Allah masih Allah sisakan bagi orang yang meninggal melalui orang yang hidup. Ada kau lagi jamaah, iya, tapi orang menyirimi. Itu sedekah juga, makanya jangan sedekah tuh duit aja terus kada baru pak bacaan tuh sedekah juga. Mau dibatasi materi ya, salah paham, pulang memahami hadis tadi. Lalu di pada apa pada boleh membaca Quran, ada gunanya, ada manfaatnya. Nah itu berarti memahami sedekah hanya materi. Orang sedekah itu tabassumu kali akhika sedekah. Kamu tersenyum dengan saudaramu itu materi lah. Itu akhlak, itu nilai. Senyummu kepada saudaramu sedekah, sedekah. Jadi kan hanya duit, tersenyum ini sedekah. Kayak tujuan yang baca kita kita nyatakan Allahumma awsil tawabah hada ila Quran. Ya Allah sampaikan pahala ini kepada Tuhan pulangan. Allahumma ghfir muslimin wal muslimat. Ya Allah, meskipun kada ada saudara, mintakan ampun kepada seluruh kaum muslimin muslimat. Sampai Allah yang menyuruh wastaghfir lil muslimin wal muslimat. Mintakanlah ampun kepada orang mukmin dan mukminat. Nah, sudah pemainnya lah. Mudah-mudahan ada barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjamaah kalau